Al-Tahfidz Indonesia menuju pribadi dan masyarakat Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aydan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin pemirsa PKI TV dimanapun Anda berada, shaimin wa shaimat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih menakdirkan kita semuanya untuk sampai kepada hari-hari bulan Ramadan. Kurang lebih Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya melewati hari Ramadan, yaitu kurang lebih 20 hari lebih. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Patut kita syukuri atas segala karunia yang Allah berikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa PKI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, shaimin wa shaimat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Hadirin PKI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan disebut dengan Syahrul Quran? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara malaikat Jibril, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah turunkan ini keutamaan atau keistimewaan Al-Quranul Karim. Yang pertama, hadirin, Al-Quran sangat istimewa karena Al-Quran turun pada waktu, yaitu di mana bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu menjadi Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan, atau disebutkan juga Sayyidus Suhur, yaitu rajanya para bulan, karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Dan juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan Allah turunkan juga Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yang memang Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ini segi waktu, yaitu keistimewaan Al-Quran diturunkan menjadi bulan yang mulia. Dan juga segi manusia, ketika Al-Quran itu turun kepada manusia, maka menjadi manusia yang istimewa, yaitu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, turun kepada malaikat. Malaikat menjadi perantara Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat yang paling mulia, yaitu Sayyidul Malaikah, yaitu Malaikatul Jibril. Dan keistimewaan yang terakhir, salah satunya adalah mukjizat. Mukjizat ini abadi, hadirin pemirsa PKI TV yang dimuliakan Allah SWT. Beda dengan mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada para rasul, para nabi yang terdahulu. Mukjizat itu hilang dengan meninggalnya
atau hilangnya para anbiya, para rasul. Tapi Al-Quranul Karim ini istimewa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Sampai sekarang kita masih merasakannya, dan Al-Quran ini berpahala ketika kita membacanya, berbeda dengan mukjizat yang lainnya. Hadirin PKI TV yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan menyebutkan apa fungsi Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan di lanjutan ayat 185 Al-Baqarah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu sebagai hudan, sebagai pedoman hidup dan tanpa terkecuali, hudal linnas, tanpa terkecuali agama Islam, Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya, tanpa terkecuali. Dan hadirin PKI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna hudan di sini sangat luas. Yang pertama, bisa jadi hudan di sini menjadi petunjuk yang akan memudahkan kepada sesuatu, kepada tujuan dalam berkehidupan kita di dunia ini. Dan yang kedua, hudan di sini bermakna jalan menuju kesuksesan. Oleh karena itu, ketika ingin sukses, baik dunia pun akhirat, dalam hal apapun, maka kita berdoman kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, menjadi hudan, yaitu menjadi pedoman untuk meningkatkan motivasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, solusi dari semua permasalahan dalam kehidupan kita. Ini adalah makna hudan. Hadirin pemirsa PKI TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak, dan memang yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, kita hidupkan hari-hari di bulan suci Ramadan, terutama sekarang kita sudah menginjakkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita perbanyak interaksi dengan Al-Quranul Karim. Apa bentuk interaksi kita dengan Al-Quranul Karim? Yang pertama yaitu qiraah. Yang pertama, kita membaca Al-Quranul Karim. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul SAW ketika bulan suci Ramadan, maka beliau menambah interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menghatamkan selama bulan suci Ramadan, yaitu 1 kali hatam dan 2 kali hatam ketika beliau menjelang wafatnya. Ini adalah membuktikan bagaimana momentum Ramadan dijadikan menghidupkan Al-Quranul Karim di setiap waktu, setiap harinya, setiap hari, siang dan malamnya. Ini membaca. Dan luar biasa hadirin, banyak fadilah, keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Salah satunya dari hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quranul Karim, maka pahalanya adalah 1 kebaikan. Dan fal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan Allah lipat gandakan 1 kebaikan itu, 1 pahala itu, dari 1 huruf yang dibaca menjadi 10 kebaikan. Rasul melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tidak aku sebutkan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini membuktikan Al-Quran dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu per 1 huruf, bukan 1 kalimat, bukan 1 halaman, 1 lembar atau 1 juz, tapi Allah hitung di setiap huruf yang kita baca. Membaca suratul Qalam yang diawali dengan nun, maka 1 kebaikan untuk kita semuanya. Apalagi kita baca setiap harinya 1 juz, bahkan lebih, itu lebih hebat lagi, dan bahkan beribu-ribu, berjuta-juta pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quranul Karim. Bahkan para ulama mencontohkan ketika bulan suci Ramadan, meningkat interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Contoh yang masyhur
yang kita dengar, yang kita ketahui, yaitu ulama madhab Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali hatam selama sehari. Berarti kalau dijumlahkan selama sebulan penuh Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali. Dalam bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan 60 kali. 1 kali di siang hari, 1 kali di malam hari. Ada yang menyebutkan juga Imam Syafi'i menghatamkan, yaitu banyaknya di dalam salat-salatnya. Ini mencontohkan dan menjadi teladan untuk kita semuanya, bahwa Rasulullah SAW mencontohkan interaksi dengan Al-Quran lebih intens di bulan Ramadan. Para ulama pun begitu. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kembali. Masih ada waktu kita di bulan suci Ramadan ini untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ta'ahadu, bermesah-mesahanlah dengan Al-Quranul Karim dengan cara membacanya. Yang kedua, cara berinteraksi dengan Al-Quran yaitu at-tilawah, yaitu memahami, mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Kita dengan momentum Ramadan ini kita tingkatkan dari awalnya kita hanya membaca, dan tingkatkan dengan melebihi, yaitu memahami apa yang kita baca. Minimal yang kita baca ada yang kita pahami dari apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, yaitu interaksi dengan Al-Quran, salah satunya yaitu tambah dengan menghafal Al-Quran. Karena Rasulullah SAW menyebutkan ketika ada seseorang yang dalam jiwanya tidak ada hafalan Al-Quran bagaikan rumah yang tidak ada penghuninya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Ramadan ini, kita tambah hafalan kita. Awalnya 1 juz, kita tambah dengan beberapa surat lagi. Oleh karena itu, kita maksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Hadirin PKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, jangan sampai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan. Rasulullah SAW mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasul, "Ya Rabb, inni qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Rasul mengadukan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Terhadap Al-Quran, sesuatu yang ditinggalkan. Na'udzubillah. Apa yang ditinggalkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, meninggalkan di sini adalah manusia tidak membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, tidak mentadaburi Al-Quranul Karim atau tidak bertilawah dengannya. Membaca ditinggalkan dan tidak memahami Al-Quran. Yang ketiga, tidak mengamalkan Al-Quranul Karim. Sudah membaca tapi tidak memahami. Sudah memahami tapi tidak mengamalkan. Inilah yang diadukan oleh Rasulullah SAW. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Dan saya ingin berpesan kepada semuanya, terutama diri pribadi dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, mari dengan momentum Ramadan ini kita tingkatkan kembali, kita hidupkan kembali hari-hari waktu kita di bulan suci Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, kita maksimalkan kembali untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, mentadaburinya, mengamalkan, memahaminya, agar cita-cita dari ayat tentang puasa, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa dengan berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mendapatkan predikat taqwa la'allakum tattaqun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berpesan, semoga kita bisa maksimalkan kembali. Menunggu berapa Ramadan lagi untuk kita bisa maksimal dengan Al-Quranul Karim? Apakah nunggu beberapa tahun lagi untuk bisa kita maksimal dengan Al-Quran? Belum tentu umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, maksimalkan mulai dari detik ini, hari ini, sebelum Ramadan meninggalkan kita, kita maksimalkan bagaimana mengisi hari-hari waktu kita dengan Al-Quranul Karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dan Allah mudahkan. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa dengan cara berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.